Bisa gelombang badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menerpa sederet perusahaan teknologi digital berkonsep rintisan atau startup terus terjadi. Pekan lalu, dua perusahaan startup digital, PT Goto, Gojek Tokopedia, dan Ruang Guru, melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Apakah PHK ini bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan rintisan digital, atau ini adalah suramnya prospek bisnis digital di masa depan? Untuk membahasnya bergabung melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi. Pak Heru, selamat siang. Pak Heru, mungkin boleh dibuka mikrofonnya, Pak? Ya, selamat siang Mas Leo, apa kabar? Baik-baik, saya baik-baik, Pak Heru baik-baik, tapi kelihatannya industri rintisan tidak baik-baik saja nih, Pak Heru. Kalau melihat yang terjadi sekarang, saya mendengar bahwa Anda memperkirakan bahwa PHK ini belum menjadi yang terakhir di perusahaan startup lokal. Apa yang menjadi alasan Anda memperkirakan ini masih akan terus terjadi, Pak Heru? Ya, jadi kalau kita lihat memang sekarang ini perusahaan startup sedang mengalami fase yang cukup berat gitu ya. Jadi secara internasional dikatakan winter is coming, ya memang ini terjadi karena ada banyak alasan. Yang pertama itu adalah bahwa investasi baru untuk perusahaan startup ini kian sulit, bahkan sudah tidak bisa didapat lagi, sehingga memang ada upaya mungkin untuk mendapatkan investasi baru melalui IPO gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya ada perusahaan startup sekarang ini, karena juga kalau kita lihat terjadi juga gelombang PHK di Facebook, di Amazon, Microsoft, juga Twitter gitu ya, sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global, ini juga akan diperkirakan juga akan masuk ke Indonesia dampaknya. Dan kalau kita lihat kemarin itu misalnya Gojek sebagai perusahaan Dekakon sudah melakukan PHK, Ruang Guru yang unicorn juga PHK, artinya bahwa semua perusahaan startup saat ini sedang tidak baik-baik saja seperti dikatakan Mas Leo tadi, sehingga memang ini kita harus menghadapi fase berat dari startup kini dan kedepannya gitu ya. Pak Heru, sebetulnya gelombang PHK di perusahaan startup lokal, saya lokalisir dulu di perusahaan lokal, itu memang karena efek dari pandemi yang sudah menjelang berakhir. Tidak lagi orang tergantung kepada transaksi lewat daring atau online yang menjadi kekuatan bisnisnya, atau memang karena di saat bersamaan juga di Amerika Serikat dan Eropa ada fase resesi yang membuat juga ini berimbas ke Indonesia. Yang mana yang lebih kuat pengaruhnya, Pak Heru? Ya, jadi memang secara internasional tidak ada lagi pendanaan baru dari para investor, dan tentunya juga dampak resesi global ini juga memberikan dampak yang cukup kuat di Indonesia. Dan memang di Indonesia ini hal yang cukup menarik adalah apa yang kita sebut bakar uang ini masih banyak terjadi. Karena misalnya untuk mengakuisisi pengguna itu setiap startup itu harus merogoh kocek sekitar 100 sampai 150 ribu per orang. Bayangkan bila startup tersebut ingin mengakuisisi atau mendapatkan 1 juta pelanggan atau bahkan 5 juta pelanggan, tentu angka yang cukup berat bagi startup bila mana dia belum pada posisi yang kita sebut unicorn atau dekakon gitu ya. Yang kemudian kedua adalah bahwa juga ketika untuk menjaga loyalitas pengguna, biasanya juga mereka juga melakukan promo, pengurangan harga, gratis ongkir segala macam, yang juga ini apa yang kita sebut juga menjadi juga bagian dari bakar uang gitu ya. Dan mungkin juga bukan rahasia umum lagi, perusahaan startup ini kan agak boros gitu ya, sehingga efisiensi perlu dilakukan karena gaji di startup itu biasanya di atas gaji perusahaan lainnya, fasilitasnya juga mereka dengan gedung yang cukup besar, cukup wah, dengan segala fasilitas di dalamnya yang tentunya juga operasionalnya juga cukup besar gitu ya. Sehingga kalau misalnya ini terjadi ada dampak dari daya beli yang menurun, kemudian juga setelah pandemi ini orang kembali bekerja, walaupun juga masih banyak yang menggunakan aplikasi online, layanan online gitu ya, tapi mungkin tidak segegap gempita ketika masa pandemi, sehingga ini juga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi startup bila mana mereka tidak melakukan efisiensi gitu ya. Pak Heru, tadi pagi saya bertanya terkait hal yang sama dengan Mas Edi Danusaputro, Amvesindo, dan Mas Edi memberi gambaran kalau bicara
perusahaan startup yang ada di sektor e-commerce saja di Indonesia, dari sekitar 10 atau lebih perusahaan, Mas Edi memperkirakan mungkin hanya tinggal separuh yang akan survive. Anda setuju dengan perkiraan ini atau seperti apa, Pak Heru? Iya, kalau kita lihat juga yang memberikan layanan aplikasi gitu ya, misalnya e-commerce, retailing kan dulu kan juga cukup banyak. Akhirnya sekarang juga hanya tinggal beberapa yang memang benar-benar bertahan gitu ya. Artinya bahwa memang tidak semua startup itu akan bisa bertahan, akan menjadi unicorn, akan menjadi dekakorn gitu ya. Hanya startup yang memiliki satu strategi yang jitu, kemudian juga tadi bisa mengelola keuangannya gitu ya. Karena kan juga ada startup yang diuntungkan lebih dulu hadir, sehingga mereka mendapatkan investasi yang besar, mereka dapat mengelola investasi tersebut, mendatangkan investasi lainnya gitu ya. Dan dengan proses waktu yang mereka masuk ke pasar, time enter the market lebih dulu, artinya juga mereka memiliki jumlah pengguna yang besar gitu ya, yang mungkin pada saat itu tidak sebesar sekarang untuk mengakuisisi pengguna, kemudian juga memiliki juga penjual, katakanlah kalau e-commerce ya, penjual yang cukup banyak gitu, sehingga memang mereka lebih sebenarnya harusnya lebih kuat dibanding aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Walaupun juga sekarang ini ketika misalnya GoTo, kemudian beberapa aplikasi lain juga melakukan PHK juga, ini juga buat kita harus melakukan analisis ulang terhadap keberadaan startup, unicorn, dekakorn di Indonesia gitu ya. Jadi kalau melihat kondisi ini memang konsolidasi itu disukai apa tidak pasti akan terjadi ya Pak ya? Ya, konsolidasi ini akan terjadi dan akan jumlahnya mungkin di setiap layanan mungkin hanya 3 atau 4 aplikasi gitu ya yang bisa memberikan layanan pada masyarakat dan bisa sustain hingga 5-10 tahun ke depan gitu ya. Ya, kalau melihat yang terjadi ini Pak Heru, kita melihat sebetulnya Indonesia dengan jumlah pengguna internet ya, penetrasi internet yang dikatakan masih relatif punya potensi untuk berkembang. Penduduknya ada 270 juta orang. Sebetulnya apakah memang masih prospektif untuk industri digital startup atau seperti apa kalau Anda lihat Pak Heru? Ya, sebenarnya Indonesia memiliki basis pengguna digital yang cukup besar ya. Pengguna internet kita 70% lebih, pengguna media sosial juga banyak, UMKM kita juga berkembang gitu ya. Sehingga kalau kita melihat memang potensi kita ini besar dengan basis perkembangan digital yang cukup baik gitu ya. Cuman kan memang hanya kita harus juga melihat bagaimana tadi masalah daya beli kita seperti apa, kemudian juga bagaimana strategi mengembangkan aplikasi ke depan, layanan ke depan, mereka juga lebih efisien gitu ya, agar pembangunan ekonomi digital ini yang dapat memberikan layanan ekonomi kerakyatan juga dapat berkembang dengan lebih baik gitu. Kalau melihat sekarang, Anda tadi saya sempat membaca ya Pak Heru memperkirakan gelombang PHK ini masih akan terus terjadi di startup lokal 2 tahun ya, sampai 2 tahun ke depan. Ini berarti apakah kemudian industri startup di Indonesia sudah kehilangan daya tariknya Pak Heru? Atau memang ini adalah fase sehat dari konsolidasi di industri startup yang memang harus dilewati dan ini malah memperkuat dan meningkatkan prospek keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi di industri startup? Ya, ini merupakan fase yang memang harus dilalui ya, karena betapapun tadi fase momentum ekonomi digital sudah juga dicapai ketika kita bicara pandemi COVID-19. Kemudian sekarang kita kembali semua bekerja ke kantor, orang bersekolah gitu ya. Sehingga memang ini merupakan realita yang memang nanti akan menjadi pengguna startup, pengguna aplikasi yang cukup stabil pada posisi saat ini hingga ke depan. Walaupun juga memang kita harapkan ketika nanti UMKM juga masuk ke layanan digital, makin banyak juga nanti masyarakat yang dengan pemerataan pembangunan infrastruktur juga makin banyak menggunakan layanan digital. Tentunya ini juga kita harapkan makin memperkuat ekonomi digital di Indonesia. Tapi memang tadi